Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Edquire Typing yang berjudul Luang Seribu Lelembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian akhir Luang Seribu Lelembut. Di sana, ucap Budi sudah melihat Mimin mengunci satu pintu kamar, kemudian berjalan ke arah salah satu kamar yang menyala, membuat Budi bergerak dengan cepat. Mimin sudah duduk di depan cermin setelah memasukkan kunci itu ke dalam laci cermin. Tangannya terus saja menyisir rambut panjangnya berkali-kali, walaupun tidak jarang beberapa belatung ia makan terus-menerus. Setelah ini kembali ke pangkuan ibu ya, Ra, ucap Mimin perlahan. Membayangkan dalam cermin itu terdapat bayangan sosok anaknya, anak dari bapak yang sudah ia habisi, dan jasadnya yang sudah terkapar itu. Bayangan hitam tubuh Budi dengan rambut gondrongnya yang semakin mendekat terus Mimin abaikan. Ia terus melihat ke arah cermin sambil tersenyum. Tidak akan lama lagi ia bisa menguasai 1000 lelembut yang kini terpenjara di lubang sasar. Sebentar lagi kalian akan mempunyai Tuhan baru setelah aku bawa mayat-mayat ini, ucap Mimin sambil mengeluarkan lendir hitam di mulutnya. Bersamaan dengan langkah Budi yang sudah semakin dekat terdengar jelas oleh Mimin. Masuklah Jalu, ucap Mimin, membuat Budi sangat kaget, apalagi Mimin sudah bertelanjang dada. Dengan perwujudan jauh mengerikan, seluruh tubuhnya hancur, apalagi ketika melihat ke bagian wajahnya itu semakin banyak belatung. Selendang yang Mimin kenakan sudah tersimat di atas cermin. Anak satu-satunya keturunan pemegang juru kunci luang sasar akan mati di tanganku, beserta tempat itu akan abadi bersamaku. Aku kira dua manusia dari Jawa saja yang akan mengganggu keinginanku pernah berjumpa di satu warung menanyakan tentang luang sasar. Ternyata kau, ucap Mimin sambil merasakan angin kencang datang jauh lebih kuat menerpa jendela yang terbuka lebar itu. Mereka bagian dari kita. Mereka teman-teman kita, ucap Budi dengan sangat dingin. Ucapan itu membuat Mimin hanya tersenyum, menutupi dirinya yang kaget. Budi sudah melihat Gama semakin berjalan mendekat ke arahnya, walaupun pandangan Gama terus melihat ke salah satu pintu yang sebelumnya Mimin kunci. Sudah saatnya Jalu. Juluran lidah Mimin tiba-tiba keluar sangat panjang akibat belatung yang terus ia makan setelah melakukan ritual persetubuhan itu. Baru saja langkah Budi semakin mendekat sambil mengeluarkan pisau penuh darah bersarang di tubuh Karta. Tiba-tiba Mimin menggerakkan tangannya hingga mendaratlah pukulan jauh lebih kencang ke perut Budi. Buk! Pukulan itu langsung membuat Budi mengeluarkan darah dari mulutnya. Bahkan Budi sangat kaget pukulan sekencang itu bisa mendarat di perutnya tanpa ada wujud di depannya, hanya gerakan tangan Mimin. Mati kau Jalu, ucap Mimin dengan matanya yang sudah menjadi hitam, menggerakkan tangannya pada sebuah benda hitam di samping cermin, membukanya secara perlahan. Pukulan yang kedua kali membuat Budi langsung terpental dan tertahan ke sebuah tembok, dan jauh lebih kuat membuat tubuh Budi langsung kehilangan tenaganya akibat kesaktian yang Mimin miliki, bahkan tanpa menyentuh Budi sekalipun. Budi sangat kaget ketika Mimin mengeluarkan pedang hitam yang panjang dan sangat tajam. Setelah kain hitam yang membelitnya itu terjatuh di atas lantai, membuat Budi memaksakan tubuhnya untuk perlahan mundur. Mati kau Jalu, teriak Mimin sambil mengarahkan tepat di tengah-tengah kepala Budi. Namun dengan cepat, Budi menghindar hingga ujung pedang itu membelah keramik dengan sangat mudah. Kemari Jalu, menghindar pun kau percuma. Gama dan binatang biadab itu tidak akan bisa menolongmu lagi, ucap Mimin dari wajahnya yang semakin banyak mengeluarkan belatung. Budi, ucap Gama langsung menyeret tubuh Budi yang terus mundur. Pergi Gam, cepat lari Gam, pedang itu berbahaya, pergi, ucap Budi yang sudah sangat panik.
Baru pertama kali melihat pedang tajam dan sangat mudah sekali dikendalikan di tangan Mimin, bak pendekar yang sudah terlatih sangat lama. Bagus, pedang ini akan menghujam leher kalian berdua, tirap Mimin semakin mendekat. Seketika Budi melemparkan pisaunya menggunakan sisa tenaganya, hingga ujungnya itu mengenai tepat di bagian dada tubuh Mimin. Aku bukanlah Mimin dan Karta yang kalian ketahui. Tiba-tiba suara serak dan basah itu terdengar jelas menggantikan suara Mimin. Budi menganggukkan kepalanya perlahan pada Gama, membuat Gama membacakan amalan-amalan. Dan seketika melihat wujud Kliwon berubah menjadi besar, berjaga di halaman belakang rumah, sehingga tidak mungkin membuat Mimin menghindar. Cepat Gam, teriak Budi yang sudah tidak bisa bangkit, hanya memundurkan tubuhnya melewati kedua kaki Gama. Manusia-manusia biadab, aku kirim kalian ke neraka, ucap suara Mimin yang sudah semakin basah dan serak. Gama mendengar suara pedang panjang itu kembali diangkatnya satu jajar dengan kepalanya, sementara Meong Hidung sudah terasa di dekat kaki Gama, menggerakkan kepala menanti sebuah perintah. Gama, cepat, teriak Budi sangat kencang. Sambil membuka mata, sepersekian detik pedang itu akan menghujam tepat di bagian tengah kepala Gama, namun kalah cepat dengan hentakan 3 kali kaki Gama yang dihentakannya ke tanah. Meong Hidung langsung menerkam tubuh Mimin, tubuhnya yang kecil dan pincang tiba-tiba menggetarkan seluruh isi rumah. Jendela yang awalnya bergerak satu persatu lepas dari tempatnya, termasuk Mimin yang langsung terdorong untuk masuk ke kamar. Satu kali sabetan kuku panjang Meong Hidung bak pedang yang jauh lebih panjang yang kini berada di tangan Mimin, mendarat tepat di bagian leher Mimin, hingga kepala yang sudah hampir putus itu sudah satu lurusan dengan telapak kaki Meong Hidung yang berada di bagian kepalanya. Puk, membuat lantai itu terpecah, menerima kepala Mimin yang menembus hingga bagian tembok lantai, membuat kepalanya tercetak langsung dan belatung berceceran begitu saja. Seketika anginnya dari tadi berhembus kencang tiba-tiba berubah menjadi sunyi, setelah seluruh isi ruangan lantai 2 rumah sangat berantakan, buat Gama tercengang. Bahkan tubuhnya yang berdiri tegak sedikit goyah ketika mendengar hentakan kaki itu. Begitu juga dengan Budi yang melihat ke arah Gama sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang Gam, ucap Budi yang terus banyak mengeluarkan darah di mulutnya. Ini berada tepat satu lurusan dengan kamar yang Mimin gunakan sebagai tempat ritual. Budi juga seperti mengetahui percakapan Gama dan Mang Idim sebelumnya, yang sudah Ki Dudi titipkan untuk mengingatkan Gama. Gama hanya menganggukkan kepalanya, ingat kembali pada pesan Ki Dudi yang dititipkannya pada Mang Idim. Meong Hidung seketika kembali ke wujud asalnya, berdiri di dekat kepala Mimin yang sudah masuk ke lantai keramik dan tembok, dengan darah hitam yang mengelilingi bagian kepalanya itu. Langkah Gama sudah berhadapan langsung dengan kepala Mimin, tubuhnya perlahan berjongkok. Tidak akan ada lagi penerus Wewe Gombel, dan Luang Sasar tidak akan lagi ada yang menjamahnya, bisik hati Gama, langsung mengeluarkan selendang hitam dan mengusapkannya pada wajah Mimin dengan sekuat mungkin. Itu benda yang membuat mara bahaya, lepaskan Gama. Terdengar bisikan suara Gilang Samana di dekat telinga Gama, membuat ia langsung melepaskannya, membuat Meong Hidung dan Gama seketika mundur manakala dari kepala Mimin keluar asap putih yang kental. Sebentar, ucap Gama perlahan, ketika melihat seketika tubuh Mimin terus mengeluarkan asap putih, membuat Budi kembali menggelengkan kepalanya. Asap putih itu semakin pekat hampir menutupi tubuh Mimin, bersamaan dengan Meong Hidung yang malah berlari ke arah Budi dan berhenti di salah satu pintu kamar yang masih tertutup. Seketika tubuh Mimin berubah menjadi belatung yang sangat banyak dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bahkan darah hitam itu memenuhi lubang yang awalnya tempat kepala Mimin, bersama belatung yang jauh lebih banyak berbentuk pedang panjang. Gama, teriak Budi yang sudah perlahan memaksakan tubuhnya itu untuk berdiri, mendekat ke arah Meong Hidung. Mimin, bentak Gama langsung berlari ke arah Budi. Biar aku dobrak Gam, minggir Gam, ucap Budi semakin cemas manakala bau menyengat pada belatung di kamar itu sudah menyebar. Buk. Tubuh kekar Budi ditabrakannya ke arah pintu, bahkan sampai tubuhnya terjatuh menggunakan sisa tenaganya. Gama yang masih berdiri dibuat tercengang. Begitu juga Budi melihat ke arah tubuh perempuan yang sudah terbaring dengan sangat pucat. Wajahnya penuh dengan belatung yang sedang menggerogoti seluruh tubuhnya. Mimin, wajahnya sama dengan yang ada di kamar ketika masuk ke dalam lantai, Bud, ucap Gama perlahan melihat hancurnya wajah Mimin. Mimin sudah lama mati. Mayat seperti itu sudah sekitar 2 atau 3 hari, Gam. Jawab Budi perlahan menerima bantuan Gama untuk berdiri.
Kepala Budi dan Gama seketika mengangguk melihat banyaknya bulu hitam di sekitar tubuh Mimin, yang mereka berdua ketahui dari sosok hitam penghuni Luang Sasar. Balasan yang setimpal, ucap Budi tiba-tiba mengajak Gama segera keluar dari kamar. Setelah Meong Hidung berjalan terbincang-bincang keluar kamar, Gama dan Budi langsung terdiam ketika dari jendela yang sudah terlepas itu tepat mengarah pandangannya mereka berdua ke arah barat, di mana Luang Sasar itu berada, dan Meong Hidung sudah berada di dekat kaki Gama. Tiba-tiba satu kali sambaran kilat tepat mendarat di atas Luang Sasar. Benar, itu di Luang Sasar, Gam. Mereka sudah kembali semuanya, dan luang itu tidak akan ada yang membukanya kembali, ucap Budi sambil terus berada dalam dekapan tangan Gama karena kondisinya semakin melemah. Cepat, keluar Gama, Budi, cepat! Teriak suara Mang Idim bersama dengan Indra yang susah payah sedang menyeret-nyeret mayat Karta yang sudah sangat mengenaskan itu. Tangan mereka masing-masing mengenakan sarung tangan. Cepat keluar, Indra bantu bawa Budi, ucap Mang Idim. Mang, jawab Gama. Mayat Karta harus masuk ke kamar itu, Gam, jawab Mang Idim. Biar Gama bantu, ucap Gama. Jangan, Gam, jangan meninggalkan jejak apapun di rumah ini, ucap Mang Idim dengan susah payah menyeret mayat Karta dan menyimpannya di dekat mayat Mimin. Biarkan nanti para warga atau siapapun yang menemukan mereka. Menyusun penjelasannya sendiri kenapa dua mayat suami istri ini berakhir mengenaskan, ucap Mang Idim. Belum mengenaskan itu, Bah. Seharusnya lebih parah lagi, saut Budi berada di depan Indra sambil membenarkan posisi pisau andalannya itu yang sudah puas menghabisi Karta. Ke rumah Mak Endah, Ki Dudi menunggu kita. Rara belum sadarkan diri dan kalian akan tahu sesuatu, ucap Mang Idim. Maksudnya, Mang? Tanya Gama semakin penasaran setelah melirik untuk yang terakhir kali ke arah anak perempuan Mak Endah itu. Ki Dudu menyebutnya akar sahasar, Gam. Nanti kalian tahu sendiri. Cepat keluar dari rumah ini. Sebentar lagi pagi akan segera tiba. Beruntung semuanya selesai di rumah ini, ucap Mang Idim. Ketika Gama berjalan perlahan bersama Mang Idim melewati seluruh isi rumah yang sudah hancur berantakan akibat Meong Hidung, diikuti Budi yang terus dibantu Indra untuk berjalan. Mereka sudah menginjakkan kaki di halaman belakang. Gama dan Budi langsung saling memandang ketika melihat Kliwon kembali bergerak cepat, berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Bantuan dari Dana dan Cahyo benar-benar sangat berguna, bisik hati Gama. Kemudian Budi menganggukkan kepalanya ke arah Gama, masih merasa bersalah dari kejadian barusan. Hampir saja Gama mati. Di kediaman Mak Endah, embun-embun baru saja perlahan turun dari setiap tanaman-tanaman yang berada di depan rumah Mak Endah. Begitu juga dengan suara ayam berkokok sudah terdengar di beberapa bagian rumah warga lainnya. Pertanda pagi sudah tiba dan hangatnya sinar mentari tidak akan lagi hadir dari arah timur. Jaka dan Dadang terlihat kaget ketika Budi turun dari kendaraan roda 2 yang dikemudikan Indra. Dra, temui Dewi. Bilang aku baik-baik saja. Hari ini siang atau sore aku akan pulang, ucap Gama tiba-tiba. Baik, Pak. Indra akan segera ke rumah Pak Gama, jawab Indra kemudian bersalaman untuk segera pergi. Jaka dan Dadang langsung memastikan keadaan sekitar halaman rumah. Bahkan dia langsung menyembunyikan motor Gama. Langsung saja Pak Gama, Pak Budi, ucap Jaka yang terlihat sampai tidur di luar. Terlihat dari tikar yang belum sempat ia bereskan. Wajahnya sangat lelah dan terlihat mempunyai banyak pikiran. Kenapa Jaka tidur di luar? Ucap Budi semakin penasaran akan hal yang terjadi di dalam rumah Mak Endah itu. Jaka sudah melewati hari-hari yang berat. Tidak seperti biasanya, jawab Gama. Namun ucapan itu hanya membuat Mang Idim tersenyum. Ketika pintu depan kembali ditutup rapat oleh Mang Idim, Gama dan Budi langsung berjalan masuk ke dalam untuk menuju ruangan tengah rumah yang hampir rubuh ini. Gam, lihat, ucap Budi sangat kaget. Gama langsung mengerutkan dahinya. Keluarlah Ki Dudui dari dalam kamar Rara sambil tersenyum ke arah Gama dan Budi. Bahwa cucu-cucunya itu bisa kembali ia lihat walau dalam keadaan berantakan. Mak Endah baru saja membuka matanya. Kedua tangannya diikat erat di balik kursi yang ia duduki itu dengan bagian mulutnya yang sudah tertutup sebuah kain. Assalamualaikum, Kek, ucap Gama langsung mencium tangan Ki Dudui. Begitu juga dengan Budi. Waalaikumsalam. Bagaimana? Bala bantuan dan segalanya sudah terbukti, Gam? Sudah,
Jangan terlihat kaget seperti itu. Sama halnya dengan pohon besar yang ada di Luang Sasar, mempunyai akar-akar yang besar juga. Wewe gombel yang sudah kalian berdua habisi juga mempunyai akar sasar tersendiri. Ucap Ki Dudui kemudian menyuruh Budi dan Gama duduk di kursi lainnya tidak jauh dari Maenda. Saat Mang Idim langsung memangku tubuh Rara yang masih pucat, kemudian dibaringkannya di tengah rumah. Dadang dan Jaka sudah kembali berjaga di luar, kek, dan mencari cara untuk nanti kita keluar dari rumah ini dengan aman tanpa diketahui oleh siapapun, ucap Mang Idim perlahan. Kek, kamu belum paham, kek, kenapa Maenda adalah akar sasar? Apakah Maenda yang menyesatkan Mimin anaknya dan Karta menantunya itu? Tanya Gama perlahan, tidak melebihi kencangnya suara Ki Dudui. Hampir tepat. Kemenyan hitam yang suatu malam diberikan pada kamu itu, Gam, tersisa di saku bajunya Maenda. Ketika kamu berada dalam Luang Sasar, Maenda kerasukan sosok karena sudah membakar kemenyan itu. Entah apa yang dipikirkan perempuan itu, hingga cara ini yang paling tepat memaksa manusia berkata jujur, jawab Ki Dudui. Gama, Budi, dan Ki Dudui yang terus berada di dekat tubuh Rara hanya menganggukkan kepala mereka masing-masing. Budi, harusnya tidak mudah bukan untuk membuang mayat nenek tua ini di pagi hari? Tanya Ki Dudui sambil tersenyum, memberikan tekanan berupa ketakutan pada Maeda. Sekarang aku habisin nenek tua ini, Kak, ucap Budi langsung berdiri dan mengeluarkan pisau andalannya yang masih berbekas darah. Darah anak dan menantunya sudah bersarang di pisau ini, Kak. Ini giliran nenek tua ini. Bentak Budi mengarahkan pisaunya ke leher Maeda, membuat Maeda menggelengkan kepalanya sambil meneteskan air matanya manakala mendengar Mimin dan Karta sudah mati. Tunggu, kalau dia mau bicara, akan kakek persilakan, Bud, jawab Ki Dudui dengan perlahan melepaskan ikatan di mulutnya dan mengeluarkan sebuah kain yang tersumbat di mulutnya. Lendir hitam, saut Gama sangat kaget. Dari mulut Maeda keluar lendir hitam. Kakek bukan orang gila yang tanpa alasan Gama mengikat nenek tua ini, Gam. Bisa-bisa dialah yang membunuh Rara cucunya sendiri, jawab Ki Dudui. Kalian pembunuh, sudah membunuh anak saya, teriak Maeda yang sangat kencang, melampiaskan rasa kesalnya. Anak perempuannya itu sudah terbaring tanpa nyawa di salah satu kamar di rumahnya. Ki Dudui memberikan pertanda agar Budi langsung tutup mulutnya. Dengar biadab, lantas Mimin dan Karta yang menumbalkan anaknya bukan pembunuh, dan kau ikut campur tangan untuk membuat Luang Sasar terbuka. Dengarkan, nama aku Jalu Kartarajasa, keturunan terakhir yang mengemban tugas untuk menjaga tempat yang sudah anakmu manfaatkan. Nyawa dan darahmu halal di tanganku, ucap Budi di dekat telinga Maeda sambil menggoreskan pisau tajam itu di leher Maeda hingga mengeluarkan darah sedikit. Ucapan dan tindakan yang Budi ambil membuat Maeda langsung terdiam dan mulutnya terus terbuka menahan rasa perih dari lehernya yang sudah tergores. Anaknya saja Jaka sudah mengizinkan nenek tua ini mati setelah tahu campur tangannya, ucap Ki Dudui perlahan. Gama paham, Kek? Seharusnya Mak bicara baik-baik sekarang. Tidak ada salahnya merubah keadaan buruk dengan penyesalan dan kelakuan baik. Tidak ada yang terlambat, Mak. Percuma. Met, Mimi, dan Karta tidak akan kembali. Biarkan mereka menebus apa yang sudah mereka lakukan. Bicaralah perlahan dan ceritakan apa yang terjadi sebelumnya, hingga anak malang tidak berdosa itu harus menjadi tumbal. Kecuali pagi ini di tangan Budi, Mak ingin menyusul anak dan menantu Mak itu, ucap Gama dekat sekali dengan wajah Maeda. Pelan-pelan bicara saja. Apa yang dikatakan cucu saya itu tidak ada salahnya, ucap tegas Ki Dudui, membuat Budi langsung melepaskan dekapan pada mulut Maeda. Baiklah, percuma bicara dan tidak, saya tetap akan mati, jawab Maeda perlahan. Cahaya mentari pagi perlahan masuk untuk menerobos lubang-lubang di rumah yang hampir saja roboh itu. Beberapa kali tubuh Rara terlihat bergetar namun sudah Mang Idim tangani. Hanya air mata yang terus melewati pipi Maeda yang memiliki kulit tua keriput itu.
Gama, Budi, dan Ki Dudui masih menunggu Maenda untuk bicara dengan pandangan kosongnya itu. Terkadang, Mak, dengan usia kita yang sudah tua, beberapa kesempatan dalam hidup ini bisa saja tidak akan terulang. Silakan bicara. Jika tahu dalam hidup itu akan berjumpa dengan kematian, anggaplah Mak sedang meminta maaf pada cucu Mak yang tidak berdosa itu. Ucap Ki Dudui membuat hati Maenda tergoyahkan, yang sedari tadi hanya memikirkan nasib kedepannya. Baiklah, maafkan saya. Maafkan. Tolong selamatkan saya. Kalian orang-orang baik. Tolong saya. Hei, bicara dan bercerita atau mati, bentak Budi yang sudah tidak sabar mengarahkan pisaunya tepat pada leher Maenda. Baik, semua berawal dari engkos yang mati. Bapak Mimin dan Jaka mati, dan mayatnya tidak pernah kembali sejak belasan tahun. Itu yang harus kalian dengar pertama kali, ucap Maenda penuh dengan emosi dan langsung menangis sangat kencang. Hanya tangan Ki Dudui yang bergerak mempersilahkan Maenda bicara, walaupun hal itu sangat kaget ketika Gama ketahui. Semuanya berawal dari engkos yang pergi ke Luang Sasar mencari kemudahan hidup. Namun malam itu ketika ia pergi, ia tidak pernah kembali. Sudah belasan tahun saya tahan ketika Mimin bertanya bapaknya itu kemana, hingga ia menikah dengan Karta. Akhirnya malam itu saya ceritakan tentang Luang Sasar. Dari situ semuanya berawal. Anak-anak saya berhak tahu bapaknya mati di dalam sana, ucap Maenda penuh dengan emosi. Lalu kemudian Mimin mengikuti jejak bodoh bapaknya itu, ucap Budi dengan kesal ketika mendengar nama Luang Sasar yang baru saja susah payah bersama Gama ia tutup kembali, bahkan membutuhkan bantuan dana dan cahaya. Iya benar, hal bodohnya Karta mengulang jejak engkos bapak mertuanya. Bedanya ia berhasil, bahkan mengajak Mimin juga, hingga perlu tumbal darah daging untuk semakin memperkaya dirinya. Sejak itu saya sudah bertengkar dengan Mimin ketika kembali ingin membawa Rara. Namun ia malah menyalahkan saya, hingga mengancam dan memberi pilihan saya untuk ikut hidup dengannya. Bodohnya, saya mau, ucap Maenda menjelaskan. Air matanya sudah membasahi baju yang dikenakannya. Cepat, bunuh saya. Cepat, teriak Maenda, langsung ditutup mulutnya oleh Budi. Pantas dan benar, Kek. Akar sasar tidak akan serta-merta ada jika tidak ada tanah yang subur. Kesalahan yang fatal, saud Gama, sudah memahami semua yang dikatakan oleh Maenda. Budi kemudian kembali melepaskan tangannya dari mulut Maenda. Benar, kesalahan yang mungkin tidak akan pernah berjumpa dengan pengampunan siapapun. Malam itu, Karta dan Mimin membawa sosok hitam ke rumah ini setelah didatangi oleh Basuki. Sebelum pergi beberapa tahun ke belakang, hingga sekarang mereka akhirnya mati, dan saya tidak akan lama menyusul tanpa kalian bunuh. Sisa kemenyan hitam itu sudah saya makan tanpa kalian ketahui, sebagai penebus dosa pada Mimin dan kesalahan saya, ucap Maenda sambil mulutnya terbuka dan lendir hitam terus keluar dari mulutnya. Bodoh, bentak Budi. Budi mundur, Gama mundur, ucap Ki Dudui. Kakek sudah tahu semuanya. Bahkan ketika malam itu Maenda memasukkan kemenyan hitam. Makanya selama kakek menjaga Rara, kemenyan itu tidak akan berguna sebelum Mimin dan Karta mati. Dan ini alasan kedua kenapa Maenda kakek ikat, lanjut Ki Dudui. Kepala Maenda tiba-tiba bergerak dengan cepat. Matanya langsung melihat ke arah Rara. Tubuhnya bergetar hebat, bak terkena sengatan listrik, kemudian mengeluarkan lendir hitam. Kek, sosok dari Luang Sasar itu masih tersisa di tubuh Maenda, ucap Gama tiba-tiba. Sengaja setelah meminum air yang kakek berikan malam itu, sosok itu terkunci dan akan menghabisi nenek tua itu, jawab Ki Dudui. Bersamaan tubuh Rara yang ikut bergetar, membuat Bayi Idim sudah mengetahui untuk berbuat apa pada tubuh Rara. Akar sasar itu akan menukar segalanya. Lihat saja, Gam, ucap Ki Dudui, langsung memberikan pertanda agar Budi menutup mulut Maenda yang akan berteriak kencang.
Tiba-tiba mata Maeda melotot sangat kuat dan langsung terpejam bersamaan dengan mata Rara yang terbuka. Dan Budi langsung melepaskan tangannya dari mulut Maeda hingga keluarlah lendir hitam sangat banyak ketika tubuh tua Maeda di usianya yang semakin senja menghembuskan napas terakhirnya. "Put, panggil Jaka suruh masuk," ucap Ki Dudui setelah mengusap wajah Maeda hingga matanya yang melotot itu seketika tertutup. "Mang, gimana Rara?" tanya Gama yang semakin panik karena pandangan Rara masih kosong. "Tidak apa-apa Gam. Yang sulit hanya membuka mata dan pemantik sadar di bawah alam sadarnya saja Gam. Cepat lakukan sesuatu," ucap Mang Idim, membuat Gama langsung perlahan memangku tubuh Rara, sama halnya ketika membawa Rara keluar dari luang sasar. Mata Gama semakin terpejam dan langsung membacakan sebuah amalan. Merasakan di bagian punggung Rara sudah sangat panas. Hanya suara tangis Jaka yang terdengar beberapa kemudian hilang ketika mendapati Maeda meninggal dengan cara seperti itu. Beruntungnya Ki Dudu sudah memberitahu Jaka kemungkinan terburuk yang akan terjadi menimpanya. "Lebih baik seperti itu, Kak. Jika Rara sadar Maeda harus mati sekalipun tidak apa-apa, tidak ada pilihan lain. Apalagi perbuatan salahnya harus ditebus. Biarkan selanjutnya Rara hidup dengan Jaka setelah sadar." Ucapan itu terlontar di suatu malam saat Jaka berbicara serius dengan Ki Dudui. Seketika mata Gama terbuka dengan keringat yang kembali membanjiri tubuhnya itu bersamaan pandangan mata Rara yang mulai sadar. "Mang Jaka," ucap Rara pertama kalinya dengan tubuh yang mulai bergerak dari pangkuan Gama. "Pak Gama," ucapnya pelan sekali. "Pejamkan mata kamu nak, ini Bapak, agar kondisi kamu pulih terlebih dahulu ya," ucap Gama, membuat Rara hanya menganggukkan kepalanya, memahami ucapan dari sang guru yang biasa ia dengar suaranya di sekolah itu. Bersamaan dengan Mang Idi memberikan air ramuan dari dedaunan yang langsung Rara minum, seperti orang kehausan. Tubuh Rara sudah kembali Gama baringkan di dekat Mang Idim. Dengan isak tangis Jaka perlahan membawa tubuh Maeda yang sudah dilepaskan ikatan pada tangannya itu. "Benar Kak, ini kemungkinan terburuknya. Jaka ikhlas melihat Mak meninggal dan Rara kembali sadar. Tapi bagaimana menutupi ini semua dari para warga kampung, Kak?" ucap Jaka, dibantu Budi untuk mengangkat tubuh Maeda. "Bilang saja Rara kamu temukan malam kemarin di luang sasar. Ketika pulang kondisi Maeda sudah seperti itu. Buatlah narasi dan giring kepercayaan Rara bahwa ini ada kaitannya dengan Mimin dan Karta. Warga hanya ingin melihat kembali kamu jualan normal dan anak ini juga ada yang menjaganya." "Paham Jaka," ucap Ki Dudui, membuat Jaka menganggukkan kepalanya. Rara sudah dibawa oleh Mang Idi masuk ke kamarnya, sementara mayat Maeda sudah tertutup kain sarung terbentang di halaman tengah rumahnya. Sudah terkena sorotan sinar matahari yang semakin meninggi hari ini. "Kak, apa ini sudah selesai Kak?" tanya Gama dengan tubuhnya yang mulai melemah setelah menyadarkan Rara barusan. "Seharusnya sudah. Tapi Gama, kakek merasa kita perlu membalas kebaikan Danan dan Cahyo," ucap Ki Dudui seperti memikirkan sesuatu. "Mereka sedang berjalan ke arah timur Kak. Terakhir yang Gama dengar saat berjumpa dengan Danan di Bukit Cupu itu," jawab Gama perlahan. "Entahlah, perasaan kakek tidak tenang karena kita belum membalas semua kebaikan mereka. Tanpa Kliwon, Danan dan Cahyo dan saudara-saudaranya itu, masalah luang sasar dan keluarga Maeda tidak akan mudah kita selesaikan. Pertanda sudah kakek rasakan Gam," ucap Ki Dudui sambil menepuk pundak Gama perlahan. "Pertanda itu cepat atau lambat akan tiba pada kamu juga jika waktunya sudah tiba," lanjut Ki Dudui. Ucapan terakhir Ki Dudui di depan mayat Maeda membuat tubuh Gama yang perlahan melemah, berbeda dengan Budi yang kembali pulih setelah meminum ramuan yang diberikan oleh Mang Idim. "Bud, titipkan pesan pada Jaka, temui Pak Hadi dan jelaskan semuanya. Juga tegaskan pada Jaka, jangan menyebutkan nama aku dan kamu pada siapapun," ucap Gama dengan tegas. "Baik Gam, aku paham. Sudah, jangan kamu lawan. Pejamkan matamu itu," jawab Budi sambil menganggukkan kepalanya.
Tubuh Gama sudah terbaring lemas di rumahnya. Sudah berkali-kali pijatan tangan Mang Idim dan segala jenis ramuannya itu masuk ke dalam tubuh Gama. Namun sampai sore tiba belum ada sama sekali perubahan. Bersamaan dengan gemparnya kabar dari rumah Mimin berada, ditemukannya 2 mayat yang diyakini para warga adalah korban pesugihan. Apalagi bersamaan dengan kabar Maedah yang meninggal dunia, membuat kabar itu saling berkaitan menjadi kabar paling buruk. Kak, gimana ini kak? Udah hampir 5 jam kak, Gama belum sadar, ucap Dewi dengan wajah cemas. Tidak apa-apa Wi, wajar saja. Perjalanan menyelesaikan masalah sampai Rara sadar tidaklah mudah Wi, jawab Ki Dudui. Sudah memastikan gelang gigi itu berada dalam saku celananya, karena meong hidung sudah berjalan terpincang-pincang, dan seketika diam di dekat kepala Gama, menyandarkan tubuhnya. Sudah aku titipkan pesan pada Jaka, agar setiap hari mengambil ramuan ke toko Dewi, sebelum Rara benar-benar pulih dan kembali hidup normal. Sampai mayat Maenda ke liang lahat, ia masih kelihatan bingung kak, sahut Mang Idim. Maaf, Rara sudah kehilangan nenek, ibu dan bapaknya. Sejak mereka bersekutu, mereka sudah mati sebelum waktunya, sahut Budi tiba-tiba. Sampai berminggu-minggu ke depan kita cari aman saja, jangan membuat curiga. Semoga tidak meninggalkan jejak apapun, jawab Ki Dudu menjelaskan. Mang Idim, Budi dan Dewi hanya mengangguk saja, sambil terus menunggu Gama kembali sadar. Walaupun Ki Dudu sedang menerka-nerka firasat yang terus melintas di kepalanya itu, karena masih berkaitan dengan nama Danan dan Cahyo. Jangan kamu lawan Gam, siapa tahu pertanda itu akan tiba lebih cepat, bisik Ki Dudui di dekat telinga Gama, membuat perlahan tiba-tiba kepala Gama bergerak, menganggukkan kepalanya. Gama yang masih terpejam tiba-tiba mencium bau dari botol wangian yang sebelumnya ia sudah berikan pada Danan, yang sudah banyak menolongnya sampai luang sasar benar-benar tertutup. Dari wewe gombel yang sudah dihabisi meong hidung sampai penerus dan para dalang utamanya mati dengan cara yang mengenaskan. Danan, ucap Gama dalam gelap pandangan matanya Gama, yang mendengar jelas suara Danan dan Cahyo seperti sedang berada dalam sebuah pertarungan. Satu sosok yang Gama lihat dalam tubuhnya itu dikelilingi api yang membara, membuat Gama benar-benar kebingungan. Nan, apa ini? Bisik Gama melihat semakin jelas beberapa orang yang benar-benar dalam keadaan tersudutkan, termasuk Cahyo dengan kekuatan wanasuranya itu sudah Gama lihat perlahan semakin jelas. Perjalanan saya Gam, tidak melihat ruang dan waktu sebagai halangan. Perjalanan saya menginjakkan kaki membantu segala rupa masalah yang ada. Orang-orang itu sekarang giliran minta tolong. Pergilah ke ujung timur. Menuju hutan itu ada hutan yang lebih kuat dari masalah yang sudah kamu bereskan, ucap Ki Laksamana terdengar perlahan oleh Gama. Dengan jubah putih dan sorban menempel di kepalanya, sudah Gama lihat, membuat Gama hanya menganggukkan kepalanya. Baik Buyut, Gama paham. Bagaimanapun caranya, pasti ada jalan untuk membantu mereka, ucap Gama semakin tidak sabar untuk menemui Danan dan juga Cahyo yang sedang terlibat masalah jauh lebih besar itu. Kek, ucap Gama, tiba-tiba membuka matanya dengan sekujur tubuhnya penuh dengan keringat. Alhamdulillah Gam, cepat minum ini, ucap Ki Dudui. Bersamaan dengan Budi dan Mang Idim berjalan mendekat, Gama langsung meminum semua air ramuan yang dibuat Mang Idim. Bahkan ia kaget ketika melihat keluar sudah sangat gelap. Bahkan Dewi tertidur di sebelahnya. Maaf Pak, ada tamu yang mau berjumpa dengan Bapak, ucap Mang Tarim tiba-tiba. Suruh masuk Kang, jawab Gama singkat. Kemudian Gama menceritakan apa yang ia lihat dan ia rasakan dalam mimpinya, membuat Ki Dudui hanya menganggukkan kepala. Apalagi ketika Gama menyebutkan nama Ki Laksamana, Mang Idim dan Budi langsung tertunduk. Danan butuh bantuan kek, ucap Gama. Itu mungkin orang yang akan membawa kamu dan Budi berjumpa dengan Danan dan Cahyo, jawab Ki Dudui sambil tersenyum. Maaf kek, beritahu Dewinya nanti saja ya kek. Aku harus temui tamu itu, ucap Gama perlahan. Kemudian bangun dengan keadaan tubuhnya yang kembali normal diikuti oleh Budi. Assalamualaikum Gama. Budi, waktunya kita pergi.
Perkenalkan, saya Jagat yang akan membawa kalian berjumpa dengan Danan dan Cahyo. Mereka terdesak. Waalaikumsalam. Baik, saya sudah dapat pertanda itu. Bagaimana caranya? Jawab Gama walaupun sesekali Jagat melihat ke arah Budi dengan perawakannya yang aneh, apalagi rambut gondrongnya itu. Tapi Gam, bisik Budi masih cemas akan kondisi Gama. Bukannya kamu ingin terlibat pertarungan yang lebih besar, Bud? Ini salah satu cara untuk kita berterima kasih, Bud. Sudah, ikut saja cepat, jawab Gama. Gama dan Budi langsung pamit tergesa-gesa pada Ki Dudui dan Mang Idim. Tolong dan balas budi dengan cara adab kita, Gam, ucap Ki Dudui menghantarkan kepergian Gama dan Budi. Setelah mengingatkan untuk membawa gelang gengge itu, baru saja Budi dan Gama melewati gerbang rumah, membuat Mang Tarim kebingungan. Apalagi hari sudah semakin gelap. Bagaimana Jagat kita sampai cepat ke hutan itu? Ucap Gama dan Budi masih terlihat kebingungan. Jaga segera demit. Jarak dari alam sini dan alam sana berbeda, Gam, jawab Jagat. Tiba-tiba muncul kabut putih yang cukup pekat, membuat Gama dan Budi berjalan mengikuti langkah Jagat. Seketika Gama dan Budi langsung kaget ketika melihat Danan semakin terpojok. Bahkan Gama melihat Pak Le. Gam, bantu Danan cepat, ucap Budi panik sambil melihat Miang Hidung sudah berada di dekat kaki Gama. Gama seketika mengeluarkan gelang genggenya. Dengan cepat menghentakkan kaki kanannya pada tanah, membuat Miang Hidung berubah wujudnya, langsung menerkam salah satu orang yang hampir menembuskan sebuah keris ke wajah Danan. Tidak berbeda jauh dari mimpi yang sudah aku lihat, Bud. Bahkan ada kilasa mana. Ini pertarungan besar. Bantu juga mereka, ucap Gama. Langsung dijawab oleh anggukan kepala Budi. Bahkan Danan masih tidak percaya ketika melihat ke arah Miang Hidung, lalu melihat ke arah aku dan Budi. Maaf Nan, kami terlambat, ucap Gama sambil menjalurkan tangannya agar membuat Danan terbangun. Danan masih terlihat kebingungan, namun setelah melihat ke arah Jagat keluar dari dalam kabut dengan terengah-engah, membuat Danan memahami sesuatu. Mas Jagat yang menjemput kami, ucap Gama. Sambil Budi berjalan mendekat ke arah aku dan Danan. Danan langsung memperkenalkan Prabu Sudrokolo, makhluk yang kembali dari api neraka, membuat Gama mendapatkan jawaban yang kedua kalinya. Dari alam mimpi ia melihat kobaran api yang sangat berkaitan. Kobaran api itu terus berada di tubuh Mpu Jandrik, membuat Miang Hidung menjauh, dan hal itu dirasakan oleh Gama. Ketika seorang itu sama sekali tidak gentar pada Miang Hidung. Berbeda dengan Budi yang terus mengawasi sekitar, bahkan insting bertarungnya sudah hadir. Melihat keadaannya seperti ini, ia harus melindungi Gama dari Mpu Jandrik yang terlihat akan menyerangnya. Karena aku habisi siapapun yang menyentuh kamu, Gam. Pukulan Budi dilayangkan pada Mpu Jandrik dengan keras. Jangan sentuh Gama, ucap Budi sangat sigap, dan Budi langsung menyelamatkan Cahyo yang terjatuh di depannya. Mamang Gondrong, kalau nolongin yang niat, jangan dilempar gitu saja, teriak Cahyo. Berisik, ucap Budi. Walaupun dalam hatinya, Budi tidak menyangka akan berjumpa dengan Cahyo lagi dan terlibat pertarungan yang sudah ia nanti-nantikan sebagai balas budi. Budi langsung mendapatkan perintah dari Gama untuk mengurus makhluk berkaki empat. Tanpa ada penolakan dalam dirinya itu, dan Cahyo juga baru saja dipulihkan oleh Pak Alek langsung bergerak. Kalau begitu biar aku yang menemani Mamang Gondrong, ucap Cahyo. Gama langsung mengikuti langkah Danan untuk menuju Prabu Sudrokolo yang akan berniat menghabisi salah satu bagian dari Danan yang Danan panggil dengan nama Nyai Jambrong. Wanasura, kerahkan semua kekuatanmu, teriak Cahyo, membuat Budi sangat terpesona dengan makhluk yang berada di tubuh Cahyo itu. Bersamaan dengan itu tiba-tiba muncul kilauan dari arah pepohonan dan melompat menyentuh tangan Budi. Ia langsung merasakan sesuatu gejolak dalam tubuhnya itu. Seorang sudah berucap pada Cahyo agar tidak menahan dirinya dan akan ada yang memulihkan setiap lukanya. Ucapan itu juga membuat Budi senang karena pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Mpu Jandrik langsung menyerang Budi dan Cahyo, tapi mereka berdua sama sekali tidak gentar atau sekedar mundur beberapa langkah pun tidak mereka lakukan. Seketika Budi kaget manakala melihat kekuatan kaki Cahyo yang menendang Mpu Jandrik sangat kencang hingga terpental, membuat Budi langsung menangkap tangan Mpu Jandrik dan menariknya hingga putus. Manusia sialan, teriak kesakitan Mpu Jandrik langsung didengar kencang. Hei, jangan sadis-sadis, teriak Cahyo.
Budi masih berusaha memisahkan kepala Empu Jandrik dari tubuhnya sekuat tenaga. "Berisik, kalau tidak suka pergi saja. Bertarung sama monyet sana," ucap Budi langsung menghindari keris Empu Jandrik dan menusukkan kukunya di bahu bekas lengan yang terputus itu. Empu Jandrik benar-benar meraung kesakitan. Tiba-tiba Budi melihat sebuah pukulan menghantam Empu Jandrik, membuatnya langsung tersungkur ke tanah. "Kuat sekali Cahyo," bisik Budi dalam hatinya. "Gak maulah, monyet alas wetan serem-serem," jawab Cahyo pada umpatan Budi itu. Bahkan Budi langsung melihat ke arah Kliwon dan membenarkan ucapan Cahyo. "Ah, benar juga," ucap Budi. Pak Lek langsung ikut bergabung dengan pertarungan karena melihat Empu Jandrik mulai terdesak. Dengan menahan keris Empu Jandrik, "Aku putuskan satu lagi lengannya," bisik Budi langsung meraih tangan Empu Jandrik, diikuti Cahyo yang menangkap bagian kepalanya itu. "Tolong Prabu, tolong!" teriak Empu Jandrik. Namun teriakan itu tiba-tiba berhenti ketika Cahyo meremas kepala Empu Jandrik dan memecahkan isi kepalanya. Kak! Bersamaan dengan bola mata makhluk itu keluar dari tempatnya dan darah kemudian mengalir dengan derasnya. "Kau bilang aku sadis," ucap Budi merasa bahwa Cahyo jauh lebih sadis atas apa yang dilakukannya itu di depan matanya. Getaran dan raungan meong hidung menggemparkan seluruh hutan, membuat Gama sama sekali tidak cemas, tetap yakin untuk mengalahkan Prabu Sudorokolo. Seharusnya ada cara. Makhluk dari neraka itu jauh menyeramkan, bisik hati Gama. Lalu Danan tiba-tiba membaca sesuatu yang aku ketahui itu adalah sebuah mantra. Gama terus memperhatikan keadaan sekitar apa yang dikatakan Prabu Sudorokolo dengan Nyai Jambrong dan Nyai Sendang Rangu yang menurunkan hujan semakin deras. Karena membuat keadaan semakin terdesak, Gama tahu betul untuk melakukan sesuatu. Gama langsung mengendahkan kakinya, lalu bersimpuh untuk membacakan amalan doa-doa pada kilang Samana. Dan seketika Gama melihat dan dapat merasakan kehadiran sang buyut. "Sekarang Danan," ucap Gama perlahan, sudah memahami sesuatu untuk menuntun Danan agar bergerak. Hanya terdengar teriakan Prabu Sudorokolo yang tidak percaya bahwa akan termakan oleh kekuatannya itu. Aku sangat yakin Danan bisa merasakan suara meong hidung di dekatnya. Danan dengan lincahnya menaiki tubuh Prabu Sudorokolo dan menancapkan keris Roro Sukmo ke tubuhnya berkali-kali dan menggigit telinganya hingga putus. Seketika Gama langsung cemas, manakala tubuh Danan ditangkap oleh Prabu Sudorokolo dan dibantingkannya. Gama langsung tenang kembali melihat Danan yang sudah membaca mantra pada keris Raga Sukmanya, membuat perubahan itu disaksikan terkagum-kagum di mata Danan. Danan, Onasura dan Kliwon akan menahan tangannya. Gama sudah mendengar suara cahaya mendekat, serta suaranya Sendang Rangu yang akan mencoba mengalihkan pikirannya, membuat Danan langsung mengincar bagian jantung Prabu Sudorokolo. "Cepat Danan," bisik hati Gama mulai cemas. "Aku tidak akan mati setelah kalian mampu bergerak. Akan kulumat kalian semua," ucap Prabu Sudorokolo. "Anjing yang sudah terpojok hanya bisa menggonggong," jawab Danan menancapkan keris ke bagian dahi Prabu Sudorokolo. Bahkan Gama langsung kaget ketika keris itu membuat tubuh Prabu Sudorokolo menjadi dua bagian. "Harusnya belum usai," bisik hati Gama mulai tidak yakin karena kekuatan Prabu Sudorokolo sangatlah kuat. Danan keadaannya semakin bahaya. Ajian yang baru Gama ketahui bernama Ajian Segoro Demit bisa tidak terkendali, membuat semua orang sangat khawatir. Pak Lek langsung mengobati Danan, sementara Cahyo sudah berada di dekat Danan. Kecemasan terlukis di wajah Danan agar Cahyo lebih hati-hati. "Sudah ku bilang, aku tidak bisa mati lagi," teriak Prabu Sudorokolo yang mulai memulihkan dirinya. "Benar-benar keadaannya semakin bahaya," ucap Gama menunggu keadaan yang tepat ketika ia mengeluarkan kekuatan meong hidungnya. Cahyo dengan cepat melibas setan-setan hitam setelah bermunculnya Nyai Kunti serta Mas Linus yang akan mengunci mereka untuk masuk ke sebuah lubang. Tidak mungkin aku kalah dari setan rendahan sepertimu," teriak Prabu Sudorokolo menatap Nyai Kunti kesal. Nyai Kunti seketika berhadapan dengan Gama, membuat Gama langsung terdiam, bahkan membuat Budi akan berlari ke arah Gama, namun ditahan oleh Cahyo. "Jadi ini keturunan ulama pengembara itu," ucap Nyai Kunti, membuat Gama hanya menelan ludahnya saja. "Katakan padanya, terima kasih," lanjut Nyai Kunti yang perlahan menghilang begitu saja. "Sekarang," ucap Gama dalam hati, memberikan perintah pada meong hidung.
membuat Meong Hidung langsung menerjang tubuh Prabu Surokolo hingga kembali ke lubangnya. Api besar kembali membara saat tubuhnya jatuh ke dalam. Kemudian Meong Hidung dengan langkahnya yang menggetarkan isi hutan pergi ke arah paling gelap. Gama dan Budi sudah berada di sebuah gubuk tempat Danan memulihkan kondisinya. "Danan, aku kembali dulu ya," ucap Gama menongolkan wajahnya. Danan langsung terlihat berusaha berdiri dan berjalan keluar. "Terima kasih sudah merepotkan kalian," ucap Danan. "Tidak apa-apa, Nan. Tahu kalian juga sudah membantu kami pada masalah Luang Sasar," jawab Gama. Terlihat Mas Jagat yang sudah mulai pulih membaca ajiannya. Sekumpulan kabut pekat sudah muncul di dekatnya. "Ayo, kita pergi sekarang," ucap Mas Jagat. Gama dan Budi langsung mendekat ke arah kabut itu. Terlihat Cahyo melambaikan tangan ke mereka berdua. "Mang Gondrong, kalau ke Klaten jangan lupa mampir," teriak Cahyo. "Sekali lagi kamu memanggilku Mang Gondrong, kulumat palamu," balas Budi dengan geram. Walaupun panggilan itu akan selamanya menjadi kenangan untuk Budi, bahwa ada manusia yang bernama Panjul yang berani memberinya julukan itu. "Kita tahu caranya sekarang, Bud. Untuk kapan saja bisa berjumpa dengan Dana dan Cahyo," ucap Gama tiba-tiba. "Bagaimana caranya, Gam?" jawab Budi penasaran. "Caranya adalah saling mendoakan dan saling menolong. Kita tidak tahu bagaimana pencipta dengan segala kehendaknya bisa mempertemukan kita dengan mereka, dan sekarang kita dipisahkan juga," ucap Gama. "Adab dan balas budi harus tetap kita junjung. Pelajaran berharga bisa mengenal mereka, Danan Jaya Sambara dan Panjul." Langit kuning keemasan dengan keindahannya itu sedang turun perlahan. Pergeseran sore untuk menuju malam tidak akan lama terjadi. Gama masih menunggu seorang datang di depan toko bangunan Dewi yang sudah tertutup setengahnya itu. "Gam, sudah kamu bawa salin baju coklat kamu? Takut ketinggalan di dalam," ucap Dewi dari dalam toko. "Sudah, Wi. Biasanya Budi sudah datang bawa ramuan itu ya. Masa mau nyuruh Jaka nunggu lama di sini? Tidak enak aku," jawab Gama masih melihat ke arah jalan. "Sebentar lagi mungkin. Mudah-mudahan dengan ramuan itu Rara bisa cepat kembali pulih ya, dan bisa berangkat ke sekolah lagi," ucap Dewi perlahan. Sejak kematian Maeda, Mimin, dan Karta, Rara hanya hidup berdua dengan Jaka yang kembali berjualan gorengan. Namun pengobatan ramuan yang dibuat oleh Mang Idim dan Ki Dudui bisa menjaga Rara dan tidak terulang pada masalah yang sama. "Nah, akhirnya datang juga," ucap Gama dari kejauhan, sudah melihat Budi melesat kencang, namun tidak membawa pelasi hitam. "Maaf Gam, sudah aku antar ke rumah Jaka sambil memantau keadaan kampung," ucap Budi sambil turun dari kendaraan roda duanya itu. "Lalu Bud, Rara gimana? Aku hanya bisa malam hari menjenguk Rara," tanya Gama semakin cemas. "Dia membaik Gam, dan kemarin sore warga kampung Wetan juga sudah kembali gempar," jawab Budi perlahan. Para warga kampung melihat penampakan sosok hitam mirip dengan wajah Karni berjalan ke arah ujung Luang Sasar, dan mereka yakini sekarang bahwa Karni adalah dalang utama pengkhianatnya. "Hidup memang selalu punya cara kerjanya masing-masing. Kapan kita bisa berkunjung ke makam Abah dan mak kamu?" ucap Gama perlahan. "Sama Gam. Ternyata rasanya sama. Sebentar lagi malam tiba dan indahnya sore ternyata hanya seketika. Biarkan aku pelihara rasa sakit itu pada kematian Abah dan mak, agar aku bisa menjaga Luang Sasar selama aku masih hidup," jawab Budi sambil meneteskan air matanya. Gama hanya menepuk pundak orang yang selalu menjaganya itu. Bahkan Gama percaya Budi tidak akan berkhianat pada ucapannya sendiri. Ketika malam semakin larut dan Dewi sang istri sudah beristirahat lelap, Gama sudah berada di dalam ruangan kerjanya itu, duduk di atas sajadah sambil terus mengirimkan doa pada penciptanya, meminta agar perjumpaannya dengan Dana dan Cahyo bukanlah yang terakhir kalinya. Tiap hembusan napasnya itu terucap nama sang buyut. Mata Gama semakin terpejam, hatinya terus berucap nama Kilang Samana. Hingga Gama terbawa pada sebuah bukit tempat di mana ia berjumpa dengan Danan. Seketika samar-samar Dana terlihat oleh Gama seperti sama-sama kebingungan kenapa kembali ke tempat ini. Namun Gama menyadari
Ki Laksamana sudah berada di dekatnya, dan hal itu dilihat juga oleh Danan. "Danan, kamu sudah menjadi murid dan bagian dari keluarga aku," ucap Gama dalam hatinya, melihat ke arah Danan sambil tersenyum. Kemudian Gama melangkah bersama Ki Laksamana, merasakan bahwa pelajaran dan perjalanan akan terus beriringan, menjadikan kehidupan lebih mempunyai arti dan makna, termasuk perjumpaannya dengan Danan Jayasambara dan Panjul. Dua orang bukan hanya pendekar dalam kelakuan, namun sejak dalam hati nurani serta pikiran. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa diambil pembelajaran yang akan berarti di kehidupan kita sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.